Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anit tafarruqi wal ujwan amma. Sadayana puji kagungan Allah anu parantos marentahkeun duduluran kalayan nyegah atau mencegah perpecahan dan perselisihan. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, ya bagaimana ya? Mau tidak dibahas gimana? Pasti dibanjiri dengan pernyataan dan pertanyaan. Kalau disimpulkan hanya satu pertanyaannya. Si Resbom sudah tertangkap di Semarang. Bagaimana menurut pendapat Aki? Harus digimanakan? Namanya kita presiden. Yang pertama tentu saja kita bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Maha Agung, Puji Putri kan Maha Suci. Itu kalau dalam bahasa Sundanya. Artinya bahwa kita telah diberi peringatan oleh Allah. Yen orang Sunda itu ya begitulah diingatkan. Dicaci, dimaki, dihina, bahkan disamakan dengan hewan. Kita tidak boleh berpikir negatif. Jadi yang pertama kita bersyukur pada Allah. Kalau tidak begini, kita tidak akan ada hikmahnya. Yang kedua tentu saja adalah berterima kasih kepada Polda Jabar. Karena kan si Resbom ini di mana dilaporkannya ketiga Polda oleh orang Sunda itu. Pertama kepada Polda Jabar, oleh orang Banten laporkan ke Polda Banten, dan oleh beberapa orang dilaporkan kemana ya, ke Polda Jakarta DKI ya, ke Polda Metro Jaya. Nah alhamdulillah ditangkapnya oleh Polda Jabar. Ini lebih bagus karena apa? Mungkin nanti bisa diadilinya di kita di Jawa Barat. Itu terima kasih gitu ya. Yang kedua juga terima kasih kepada sekolahnya. Ya, universitasnya yang di Jawa Timur itu yang telah menonaktifkan atau menskorsing si Resbom ini. Jadi berarti dia tanggap ya. Tapi Aki juga masih ngeri, sudah dia itu kelakuannya begitu, ya tetap keluarganya kan melindungi. Ada 2 orang yang membantu dia berpindah-pindah tempat. Ya, artinya ini perlu perlu juga diperiksa apa maksudnya seperti itu. Nah, jadi itulah ya. Jadi kita itu kenapa orang Sunda ini dicaci, dimaki? Kita jangan melihat orang lain. Karena apa? Karena ajaran Sunda itu ulah nuduh kanu jauh, ulah neang kanu anggang. Nu deket gera deketan, wujud nu caket gera raketan, wujudna satangtung kujur, jirimna satangtung diri. Jadi jangan menyalahkan dulu orang lain. Kita introspeksi kemarin kan gitu. Inohong di bojong rangkong kan gitu. Nalengteng diri pribadi. Kenapa orang lain tidak begitu? Kenapa kita? Aki bilang ajaran-ajaran Sunda yang dianggap lemah lembut itu, nah somea dianggap lemah. Ya, nalungtik diri dianggap eueuh kawani gitulah sohang nama. Jeung urang teh diantepkeun. Banyak ya kan? Kita kan yang dekat-dekat aja nih. Pertama kita ada ya seorang ulama besar, orang asing, bukan orang Indonesia, datang ke sini ngahina ka Sunda. Ya, sampai sampurasun yang begitu luhur, artinya yang kita pakai sebelum datangnya Assalamualaikum itu malah disebutkan campur racun.
pada saat itu panas. Pada saat itu panas. Tapi kita tidak berani. Kemudian ada seorang anggota parlemen yang tidak boleh memakai bahasa Sunda di dalam, padahal bukan murni pidato bahasa Sunda, tapi biasa orang Sunda diremei ke Sunda. Kenapa kalau orang lain diremei dengan bahasanya tidak dibagaimana? Kita cuman kewar aja. Karena banyak orang Sunda juga yang membantu. Nah, yang sekarang ini kelihatannya adalah melebihi batas, ya, melebihi batas. Jadi Aki syukur bahwa ketangkepnya itu oleh pemerintah, oleh Polri. Kalau ketangkepnya oleh kita yang mencari itu, ya, teman-teman kita di Banten dikoreksi dari mana, di Jakarta dicari ke rumahnya kemana, tapi dia tidak ketemu. Bersyukur, sebab kalau ketemu kata Pak Wagub mah urusan anak lain. Lamun urusan anak lain kemudian menjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, kitanya juga akan kena. Ya begitu, kena dengan hukum. Syukurlah, bersyukur. Sekali lagi bahwa kita itu dianggapnya lemah gitu. Jadi sopan santun, hanap asor, DP, ieu aing non pinter aing komo dengan, bisa aing komo dengan. Tadi sangatnya lemah kita itu, ya, tidak mengandung ajaran-ajaran kita. Kawani sewisi-wisi liwangi teh mana gitu ya. Pan baheula mah urang teh dina sisiniran ge. Ya. Meuli hayam satalenan diparaban ku bakatur. Lamun hayang di ajenan kudu ngadaban ka batur badap. Orang Sunda di mana-mana adab. Pak Solihin Gotama itu waktu jadi Pangdam di Makassar itu sangat disenengin, ya. Nah, sekarang seperti nantangnya itu benar-benar berani. Kenapa berani? Karena di tengah-tengah kita sedang memberikan ajaran tentang kasundaan oleh Bapak Gubernur, oleh Kang Deddy. Tapi ini malah mencacimaki luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi wajar urang teh antepan. Cik atuh ulah antepan. Dan diruksaknya teh oleh kita sendiri. Kita bayangkan. Kalau kita ngomong Sunda katanya takut salah. Tapi kalau ngomong Mandarin, ngomong Inggris, kenapa tidak takut salah? Pakai barang sendiri malah takut salah. Ya kan? Begitu. Barang kita dicaci maki apa? Coba kalau ada orang lain datang ke kita terus merusak budaya kita. Tentu yang benar, merusak budaya kita yang benar apa itu? Apa bukan sama dengan si Uwa? Walana. Jadi kan begitu diantaranya. Nah ini kita harus introspeksi. Minimal kita harus ada usaha. Banyak sekali ya ajaran-ajaran Islam itu karena kita itu adalah orang yang tadinya adalah menghargai diri sendiri. Ya, Aki kan ngobrolnya sering. Itu kan sampai bahasa-bahasa yang dipakai di misalnya di preman pensiun. Itu kan teman-teman Aki banyak di situ. Ya. Kalau kita itu cerita tentang teori, ya, beberapa orang itu bisa. Ya. Tapi keberanian untuk mengekspos, untuk memberikan pengertian kepada orang lain tentang kasundaan ini. Jadi akhirnya jangankan oleh orang asing, oleh orang Sundanya sendiri juga biasa. Ya, karena apa? Karena kita sudah dicekok. Begitu. Ya, misalnya kan ajaran-ajaran Sunda yang begitu luhung. Ya, mun cager silih anjangan, boga rezeki silih asaan, mun gering silih ubaran, maot silih rasanan. Itu kebanggaan kita. Itu yang setelah agama datang namanya silaturahmi. Tapi datangnya dari orang mah gitu. Termasuk apalagi kepada kebudayaan. Ya, kepada kebudayaan. Ya, satungtung urang gumelar ulah kenatnya ikhtiar, ilmu tungtutunya siar nu awon perlu disinglar. Leukeunnan bari ngeureuyeuh tigin nandangan kariweung pacuan ulah rek aral mun parang pinangi gagal. Kan itu teh pengertian Quran.
karena oleh kita tidak dipakai, oleh para ustadz tidak dipakai, tidak akhirnya dianggapnya itu adalah tidak benar atau lemah. Nah, jadi Hakim menyimpulkan, pertama kita bersyukur dengan tertangkapnya si Rebob, yang kedua adalah kita introspeksi sebagaimana diobrolkan oleh Aki di Inohong di Bojong Rangkong ya, ngajak nyingsirikeun diri ya, taliti nastiti talengteng diri sendiri, talengteng diri sorangan, itu adalah filosofi yang harus kita junjung ya. Mudah-mudahan ya Aki sering rame ya dengan siapa, karena kita tidak ngerti. Jadi lah ajaran kasunahan teh eueuh. Ayeuna mah jangankan di lain, di sekolah juga ada yang guru menyebutkan abdi uninga cenah Pak eta teh. Apa lieur atuh? Banyak ya guru gitu. Ya mungkin gurunya guru yang tidak ikut sekolah di sana, tapi kan sekarang ada banyak guru yang keluaran SMA jadi guru dan lain sebagainya. Ada di antaranya. Ya kalau orang lain ya apalagi banyak yang mengadakan abdi cenah di dia Pak di bumi. Itu terlalu jauhnya. Jangan teh tujuan mana ya teh? Abdi dia di bumi cenah tahu kan di bumi ini enggak wah cenah di imah urang. Itu apalagi itu sudah begitu dalam. Jadi yang pertama adalah pembiaran ini jangan dibiasakan. Kita harus berekspos. Besok kita bahas apa-apa yang harus kita langkahkan ya. Jadi sekali lagi kita bersyukur orang Sunda dan selamat. Aki itu lihat di Polda itu penuh tadi Polda. Berarti kita ambil hikmahnya bahwa sugan atulah melek orang Sunda teh. Ya mulai dihina dikitu teh cicing mah kumaha gitu. Sekarang kelihatannya ada yang dari Banten, ada yang dari Tasik, ada yang dari mana. Ratusan tuh orang nunggu. Bayangkan padahal si resbomnya masih baru diambil dari Semarang, nunggu dari pagi sampai sore. Jadi ini terima kasih ya kepada semua, mudah-mudahan bukan hanya ke orang Sunda, ke siapapun menghina, meledek itu tidak baik lah ya, begitu ya. Tapi kita juga jangan mau diledek ya, jangan mau diledek. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.